Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tabi'ul ikhwah azani Allah iyakum, nastamir darsana yakni nabhath an syarhi thalathatil usul, yaitu bahas kitab syarah salasatil usul, 3 landasan utama. Kita sampai pada perkataan Al-Imam Bukhari tentang masalah 4 perkara yang harus dipelajari oleh seorang atau diketahui oleh seorang mukmin, seorang muslim. Wa qala al-Bukhari rahimallahu taala, mu'alif di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil perkataan Imam Bukhari, babu al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab yang membahas tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membawakan bab ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah. Ya, fa'lam, ketahuilah. Maksudnya apa? Ilmuilah. Ya, enggak mungkin orang mengetahui tanpa didasari dengan ilmu. Ya, pengetahuan itu harus didasari dengan ilmu. Nah, ini fa'lam, ini perintah pakai fil amr. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19 ini apa? Memerintahkan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan memohon ampun ya terhadap dosa yang pernah engkau kerjakan. Nah, ini ayat yang mulia ini jadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwasanya sebelum segala sesuatu kita harus memiliki ilmu, baik itu sebelum berucap maupun sebelum beramal. Ya, kalau tidak maka kita akan tersesat. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Ya, beliau memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Maknanya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amali, istadalla al-Bukhari rahimahullah taala bihadil ayati ala wujubil bidayati bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari yang terkenal, kumpulan hadis yang disepakati kesahihannya, itu berdalil dengan surat Muhammad ayat 19 ini tentang apa? Wajibnya wujubil badaati bil ilmi. Wajibnya memulai dengan ilmu, qablal qauli wal amali, sebelum berkata dan beramal. Harus. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka jangan berucap, jangan sembarangan ngomong, terutama masalah agama. Begitu pula sebelum beramal. Jangan sampai kita banyak amal ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita kerjakan, ya, selain yang pertama itu ikhlas karena Allah, yang kedua limutaba'ati li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini butuh ilmu. Ya, mengikuti sunnah beliau, tata cara sesuai sunnah itu harus butuh ilmu. Tanpa ilmu maka kita tersesat. Wa hadza dalilun athari yadullu ala annal insana yu'lamu awalan thumma, ya, atau annal insana ya'lamu awalan thumma ya'malu thaniyan. Ya, ini merupakan dalil nadhari, dalil berdasarkan penelitian. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu mengetahui, yang pertama kali harus mengetahui, baru kemudian yang kedua itu beramal. Jangan dibolak-balik, beramal dulu baru berilmu. Nah, ini kacau nanti, tersesat sebagaimana tadi saya sampaikan.
Wa hunaka dalilun aqliyun nadhariyun. Di sana juga ada dalil akli, ya dalil secara akal yang nadhari, butuh penelitian, butuh pemikiran, ala annal ilma qabla al-qawli wal amali, bahwasanya ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Wa dzalika li annal qawla wal amala la yakunu sahihan maqbulan. Karena apa? Berucap dan beramal tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna ala wifqis syariati. Hingga amalan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Nabi. Makanya para ulama menjelaskan sebagaimana tadi saya sampaikan, syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi dua syarat mutlak. Dan syarat mutlak itu nggak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Amalan tanpa diiringi dengan ikhlas, riya, mengharapkan manusia, mengharapkan pujian manusia agar dilihat oleh orang, ya, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk riya, riya perbuatan dosa besar. Syarat yang kedua, limutaba'ati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Mengikuti atau al-mutaba'atu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesuai contoh. Ya, sesuai contoh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man amila amala laisa alaihi amruna fahuratun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, maka amalannya tertolak, nggak diterima. Nah, ini dalil menunjukkan apa? Syarat diterimanya amal seorang hamba itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tata cara sesuai sunnah. Wala yumkinu an ya'lamal insanu anna amalahu ala wifqi syariati illa bil ilmi. Dan tidak mungkin, la yumkinu, tidak mungkin seseorang itu, al-insan, saya artikan seseorang, arti insan aslinya itu apa? Manusia. Yang enggak harus kita ngartikan letelek ya. Ngartikan manusia enggak. Bahwasanya seseorang itu ya'lamu, mengetahui bahwa amalannya itu sesuai syariat. Ya. Kecuali apa? Harus berdasarkan ilmu. Enggak mungkin seorang itu mengetahui amalannya itu sesuai syariat kecuali berdasarkan ilmu. Walakin hunaka asya'un ya'lamuhal insanu bifitratihi. Meskipun demikian, di sana ada sesuatu yang manusia mengetahuinya berdasarkan fitrah. Berdasarkan fitrah. Nggak perlu ilmu penelitian, ilmu pembelajaran, itu nggak perlu. Apa itu ilmu fitrah? Sesuai dengan fitrah, bi annallaha ilahun wahidun. Bahwasanya Allah itu Tuhan yang esa. Ya, Tuhan yang maha esa. Kan secara logika kan tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Kenapa? Perang nanti. Sebagaimana keyakinan para dewa. Kan Tuhan banyak kan? Makanya kisah-kisah yang mereka kisahkan oleh orang-orang Hindu itu apa? Antar dewa berperang. Karena rebutan kekuasaan. Paham nggak? Jadi kan tidak masuk akal kalau Tuhan itu berbilang. Makanya ini namanya fitrah. Sesuai fitrah. Apa sesuai fitrah itu? Sesuai dengan apa yang Allah ciptakan asal. Ciptakan asal. Itu sebetulnya manusia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atau Tuhan itu Maha Esa. Tidak berbilang. Fa inna hadza qad fatara alaihi al-abdu. Inilah yang dikatakan sesuai dengan fitrah, yaitu sesuai dengan apa yang Allah ciptakan di atasnya. Ya, Allah menciptakan manusia, ya, itu instingnya itu mengakui bahwasanya Allah itu pasti esa. Tuhan itu pasti satu. Ya. Walihada la yahtaju ila ina'in kabirin fi ta'allum. Oleh karena itu apa?
Ini yang dinamakan dalil akli nadhari. Ya. Dalam masalah ini yaitu apa? Tuhan itu esa, itu tidak butuh pada penelitian yang mendalam. Nggak perlu penelitian yang mendalam. Fit ta'allumi, dalam mempelajarinya itu nggak perlu. Karena fitrah menunjukkan Tuhan itu pasti satu. Nggak mungkin berbilang. Karena nggak masuk akal. Ini dalil akal namanya. Ya, kalau Tuhan banyak pasti perang. Ya, sebagaimana yang mereka gambarkan sendiri yang menyatakan Tuhan itu lebih dari satu. Amal masailul juz'iyatul muntasyiratu, adapun perkara-perkara juz'iyah, perkara-perkara bukan perkara pokok, perkara-perkara cabang, ya, yang beraneka ragam, fahiyallati tahtaju ila ta'allumin wa taqrisi juhudin. Maka perkara-perkara selain tadi Tuhan itu Maha Esa, ya, yang beraneka ragam itu, yang banyak pembahasannya itu, ya, dia itu butuh pada kesungguhan dan ketekunan untuk mengetahuinya, untuk membahasnya, harus diteliti. Contohnya apa? Allah SWT menciptakan kita tujuan utama untuk beribadah. Tapi bagaimana cara ibadah kepada Allah? Nah, itu kan butuh ilmu, butuh dalil, butuh pemikiran, butuh pemahaman, butuh kesungguhan untuk mempelajarinya. Ya, yang Allah wajibkan dalam beribadah itu apa saja? Itu kan butuh ilmu. Ya, kita nggak tahu tentang rukun-rukun Islam kecuali apa? Harus dipelajari. Kalau Tuhan Maha Esa itu sebetulnya makanya Nabi SAW bersabda bahwasanya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani ataupun Yahudi. Jadi semua manusia itu pasti dilahirkan di atas fitrah. Bisa dipahami? Ya. Nah ini. Makanya itu nggak perlu dipelajari. Adapun bagaimana tata cara ibadah kita, mana yang diwajibkan, mana yang disunahkan, itu kan butuh belajar. Butuh kesungguhan di dalam mempelajarinya. Begitu pula masalah tauhid, pembagian tauhid itu apa? Ya. Tauhid yang menyebabkan seorang hamba itu bisa keluar dari agama Islam itu apa? Itu kan butuh penelitian, butuh pemahaman. Ya, macam-macam kesyirikan itu apa? Perkara-perkara yang mengantarkan pada terjatuhnya kemurtatan, terjatuhnya seorang hamba kepada kesyirikan itu apa aja? Itu kan butuh penelitian. Ya. Baik. Ini selesai tentang kemarin perkara yang diwajibkan pada seorang hamba yang harus dipelajari 4 perkara. Ya, yang pertama apa? Berilmu. Ya, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam. Kemudian yang kedua beramal, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga berdakwah, mendakwahkan, menyebarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Yang keempat adalah bersabar. Ini selesai pembahasannya. Dan itu pun 4 itu kemarin apa? Berkumpul. Dalilnya yang paling kuat adalah satu surat apa tadi? Al-Asr kemarin itu. Ya. Wal asri, demi masa Allah sampai bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di atas kerugian. Jadi manusia itu rugi. Hukum asal rugi. Kalau nggak mau rugi, lakukan 4 hal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Maksudnya beriman apa? Nggak mungkin seorang itu mampu beriman tanpa didasari dengan ilmu. Pasti berilmu dulu. Ya, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Kenapa beriman kepada malaikat? Ya, itu harus didasari dengan ilmu. Kemudian ya ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat di atas kebenaran. Maknanya apa? Berdakwah, menyampaikan kebenaran. Wa tawassaw bil sabr, dan berwasiat di atas kesabaran. Baik sabar dalam belajar
belajar agama, sabar di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, maupun sabar di dalam berdakwah. Itu terkumpul dalam surat Al-Asr. Itu ayat yang sangat mulia, sampai-sampai Al-Imam Syafi'i, kemarin sudah kita bahas, sampai-sampai beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi surah laqafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat Al-Asr ini, ya hanya surat Al-Asr ini, niscaya itu cukup sudah sebagai hujjah, sehingga manusia tidak bisa beralasan di hadapan Allah ketika tidak mau ya beramal, ketika tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti apa? Hanya cukup ini, enggak. Itu saking sangat istimewanya surat Al-Asr yang mengumpulkan, yang menjelaskan, kita harus berilmu gitu loh. Ya, cukup satu dalil ini sudah menjadi dalil yang paling kuat. Tanpa Allah menurunkan hujah-hujah yang lain, dalil-dalil yang lain, ini udah cukup. Itu makna dari perkataan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang bahas penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lainnya, yang berikutnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib setiap muslim dan muslimah itu ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna, yaitu mempelajari 3 perkara. Kalau kemarin kan 4 perkara. Kalau ini 3 perkara dan mengamalkan 3 perkara tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.